Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pembahasan ini tidak mudah tetapi penting. Ada perkara-perkara dalam kehidupan rumah tangga yang sering dianggap sepele, padahal di dalam Islam memiliki konsekuensi yang sangat serius. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi siapapun, melainkan sebagai peringatan penuh kasih sayang agar kita semua bisa menjaga diri, menjaga pasangan, dan menjaga kehormatan yang Allah titipkan dalam ikatan pernikahan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Sahabat sedang menyimak dari mana saat ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Surabaya, atau dari luar negeri? Dimanapun sahabat berada, semoga pembahasan ini menjadi pengingat yang menenangkan, bukan menyudutkan. Karena tujuan kita satu, belajar agar lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan. Allah menjaga kehormatan manusia bahkan sebelum kita lahir, dan Dia menjaganya sampai akhir hayat. Karena itu, segala perkara yang mendekati zina, baik yang terlihat jelas maupun yang tersembunyi, diperingatkan dengan sangat tegas. Bahkan Allah tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang segala hal yang mendekatinya. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam pandangan Islam. Dalam kehidupan suami istri, ada kalanya kebiasaan, candaan, atau sikap tertentu dilakukan tanpa ilmu dan tanpa kesadaran. Kita merasa itu biasa, wajar, atau tidak bermasalah. Padahal, jika ditimbang dengan timbangan syariat, sebagian perbuatan tersebut bisa masuk dalam kategori mendekati zina, atau bahkan zina dalam makna tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Penting untuk dipahami sejak awal, pembahasan ini bukan untuk menyamakan semua perbuatan, apalagi untuk menvonis pasangan tertentu. Islam sangat adil dan sangat rinci dalam menilai setiap perkara. Namun Islam juga sangat tegas dalam memberikan peringatan, agar manusia tidak terjerumus sedikit demi sedikit tanpa sadar. Banyak kerusakan besar bermula dari kelalaian kecil yang dibiarkan terus-menerus. Sahabat yang dirahmati Allah, menjaga rumah tangga bukan hanya tentang nafkah dan kebersamaan, tetapi juga tentang menjaga batas-batas yang Allah tetapkan. Ketika batas itu dijaga, rumah tangga akan dipenuhi ketenangan. Namun ketika batas itu dilanggar meski sedikit, dampaknya seringkali terasa dalam bentuk hilangnya keberkahan, munculnya kegelisahan, dan rapuhnya kepercayaan. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas 5 perbuatan dalam kehidupan suami istri yang oleh para ulama dijelaskan bisa termasuk dalam kategori zina atau mendekatinya, tentu dengan bahasa yang sopan, aman, dan bertujuan untuk menjaga, bukan membuka aib. Semoga Allah menjaga hati kita dalam pembahasan ini, menjadikannya ilmu yang bermanfaat dan pengingat yang membawa kebaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas satu persatu perbuatan yang perlu diwaspadai, sangat penting bagi kita untuk memahami mengapa Islam begitu tegas dalam urusan zina dan segala hal yang mendekatinya. Ketegasan ini bukanlah karena Islam ingin mempersulit manusia, melainkan karena Islam ingin melindungi kehormatan, keturunan, dan ketenangan jiwa manusia. Dalam Al-Quran, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi Allah berfirman, "Dan janganlah kalian mendekati zina." Kalimat ini mengandung makna yang sangat dalam. Islam tidak menunggu manusia jatuh pada dosa besar, tetapi menutup pintu-pintu kecil yang mengarah ke sana. Inilah bentuk kasih sayang Allah, karena manusia sering tergelincir bukan karena niat jahat, melainkan karena kebiasaan yang dianggap sepele. Sahabat yang dirahmati Allah, zina dalam pandangan Islam tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai hubungan fisik semata. Rasulullah menjelaskan bahwa zina memiliki bentuk-bentuk lain. Zina mata, zina lisan, zina hati, dan zina perbuatan. Semua ini bukan untuk menuduh manusia, tetapi untuk membangunkan kesadaran bahwa dosa besar seringkali diawali oleh dosa-dosa kecil yang dibiarkan. Dalam konteks rumah tangga, ketegasan ini justru menjadi pelindung pernikahan, bukan ancamannya. Islam ingin agar hubungan suami istri dibangun di atas kejujuran, rasa aman, dan batas yang jelas. Ketika batas itu kabur, kepercayaan perlahan terkikis. Dan ketika kepercayaan hilang, rumah tangga yang tampak baik dari luar bisa rapuh dari dalam. Sahabat, banyak keretakan rumah tangga tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia bermula dari hal-hal kecil yang dianggap wajar, lalu berulang, lalu menjadi kebiasaan. Ketika peringatan agama diabaikan, hati mulai terbiasa, rasa bersalah memudar, dan akhirnya seseorang bisa melangkah lebih jauh tanpa sadar.
Disinilah peran Islam sebagai penjaga, bukan penghukum. Perlu ditegaskan kembali, pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti pasangan suami istri, tetapi untuk mengingatkan agar hubungan yang halal tetap dijaga dengan cara yang halal pula. Halal bukan hanya pada status pernikahan, tetapi juga pada cara berinteraksi, cara memandang, dan cara menjaga batas dengan orang lain. Dengan memahami mengapa Islam begitu ketat dalam urusan ini, kita akan lebih mudah menerima peringatan-peringatan berikutnya dengan hati yang lapang. Karena kita sadar, semua ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan iman, menjaga kehormatan, dan melindungi rumah tangga dari kerusakan yang sering datang secara perlahan dan tidak terasa. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan pertama yang perlu diwaspadai dalam kehidupan suami istri adalah membuka aib dan rahasia hubungan rumah tangga kepada orang lain, baik secara sengaja maupun dianggap sebagai candaan. Dalam Islam, kehormatan rumah tangga adalah amanah besar yang tidak boleh diperlakukan dengan ringan. Apa yang terjadi di antara suami dan istri memiliki batas yang jelas, dan batas itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah memberikan peringatan yang sangat tegas tentang orang yang menceritakan hubungan suami istri kepada pihak lain. Dalam maknanya, perbuatan ini diserupakan dengan perbuatan yang sangat tercela. Bukan karena ceritanya semata, tetapi karena rusaknya rasa malu, hilangnya batas, dan terbukanya pintu fitnah. Islam memandang hubungan suami istri sebagai sesuatu yang suci, bukan bahan konsumsi percakapan. Sahabat yang dirahmati Allah, membuka aib tidak selalu dalam bentuk cerita yang vulgar. Kadang ia muncul dalam bentuk keluhan yang berlebihan, sindiran halus, atau curahan emosi yang tidak dijaga. Ketika kebiasaan ini dibiarkan, rasa hormat terhadap pasangan perlahan berkurang. Padahal rasa hormat adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan ketenangan batin. Dalam pandangan para ulama, membuka rahasia hubungan suami istri termasuk perbuatan yang mendekati zina dalam makna kehormatan, karena ia merusak hijab yang Allah tetapkan. Zina bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga persoalan rusaknya rasa malu dan batas. Ketika rasa malu hilang, dosa-dosa lain menjadi lebih mudah dilakukan. Sahabat, Islam tidak melarang suami istri mencari nasihat atau solusi, namun Islam mengajarkan cara yang benar kepada orang yang amanah, berilmu, dan dengan batasan yang sangat dijaga. Yang dilarang adalah menjadikan urusan rumah tangga sebagai bahan cerita umum, hiburan, atau pelampiasan emosi tanpa kendali. Karena dampaknya bukan hanya pada pasangan, tetapi juga pada hati dan keberkahan hidup. Menjaga rahasia pasangan adalah bentuk kesetiaan yang tinggi dan ibadah yang sering tidak disadari. Ketika suami dan istri saling menutup aib, Allah akan menutup aib mereka. Ketika keduanya saling menjaga kehormatan, Allah akan menjaga rumah tangga mereka dari keretakan yang tidak terlihat. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan pertama ini menjadi pengingat bahwa zina dan yang mendekatinya seringkali berawal dari rusaknya rasa malu dan longgarnya batas. Dengan menjaga lisan, menjaga rahasia, dan menjaga adab, kita sedang melindungi rumah tangga dari kerusakan yang datang secara perlahan namun dalam. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan kedua yang sangat perlu diwaspadai dalam kehidupan suami istri adalah menjaga hubungan dengan lawan jenis di luar pernikahan yang melampaui batas syariat, meskipun tidak sampai pada perbuatan fisik. Islam memandang perkara ini dengan sangat serius, karena kerusakan besar seringkali berawal dari hubungan yang dianggap hanya biasa, sekadar teman, atau tidak ada apa-apa. Rasulullah mengingatkan bahwa zina tidak hanya terjadi pada perbuatan fisik. Mata bisa berzina dengan pandangan, lisan bisa berzina dengan ucapan, dan hati bisa berzina dengan rasa. Ketika seorang suami atau istri membiarkan kedekatan emosional dengan lawan jenis lain, meski tanpa sentuhan, batas aman telah dilanggar. Hati yang seharusnya dijaga untuk pasangan, mulai terbagi tanpa disadari. Sahabat yang dirahmati Allah, hubungan terlarang ini seringkali tumbuh pelan-pelan, diawali dengan percakapan ringan, berlanjut dengan curhat, lalu muncul rasa nyaman yang tidak semestinya. Pada tahap ini, banyak orang merasa masih aman karena belum terjadi apa-apa. Padahal dalam pandangan syariat, kedekatan yang menumbuhkan rasa dan ketergantungan hati sudah termasuk mendekati zina, karena membuka pintu yang sangat berbahaya. Islam tidak melarang interaksi yang diperlukan, seperti urusan pekerjaan atau muamalah yang jelas dan terjaga adabnya. Namun Islam sangat tegas melarang hubungan pribadi yang bersifat rahasia, intens, dan tidak diketahui pasangan.
Ketika suatu hubungan harus disembunyikan, disitulah tanda bahaya mulai nyata. Karena kebaikan tidak pernah membutuhkan kerahasiaan yang melanggar adab. Sahabat, dampak dari hubungan seperti ini tidak selalu langsung terlihat. Namun perlahan, perhatian kepada pasangan berkurang, rasa puas memudar, dan perbandingan mulai muncul di dalam hati. Rumah tangga yang awalnya tenang bisa terguncang oleh sesuatu yang awalnya dianggap remeh. Inilah mengapa Islam memotong jalan sejak awal, sebelum kerusakan menjadi lebih besar dan sulit diperbaiki. Menjaga batas dengan lawan jenis adalah bentuk kesetiaan yang nyata. Kesetiaan bukan hanya diuji ketika ada godaan besar, tetapi ketika ada peluang kecil yang dibiarkan atau ditolak. Ketika suami dan istri sama-sama menjaga pandangan, ucapan, dan perasaan, Allah akan menjaga hati mereka dari kegelisahan dan prasangka. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan kedua ini mengajarkan bahwa zina dan yang mendekatinya seringkali bermula dari kelalaian menjaga batas hati, bukan dari niat jahat. Dengan kesadaran dan kehati-hatian, kita sedang melindungi rumah tangga dari luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan ketiga yang sering diremehkan namun dampaknya sangat serius adalah membiarkan pandangan dan mengonsumsi konten yang merusak kesucian pernikahan. Dalam Islam, pandangan adalah pintu hati. Apa yang dibiarkan masuk melalui mata perlahan akan menetap di pikiran lalu memengaruhi perasaan dan sikap. Karena itu, Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menundukkan pandangan, bukan tanpa alasan. Rasulullah mengajarkan bahwa zina mata adalah pandangan yang tidak dijaga. Pandangan yang berulang, disengaja, dan dinikmati akan meninggalkan jejak. Ketika seorang suami atau istri membiarkan diri terpapar konten yang tidak pantas, baik gambar, video, bacaan, atau hiburan, kesucian hati perlahan terkikis. Bukan hanya soal dosa, tetapi soal rusaknya standar, berkurangnya rasa malu, dan terganggunya kepuasan dalam pernikahan. Sahabat yang dirahmati Allah, dampak dari kebiasaan ini sering tidak disadari. Hati menjadi mudah membandingkan, imajinasi menjadi liar, dan keintiman yang seharusnya sakral berubah menjadi tuntutan yang tidak realistis. Pada titik ini, hubungan halal terasa hambar karena hati telah terpapar hal-hal yang haram. Inilah mengapa para ulama menilai perbuatan ini sebagai mendekati zina, karena ia menyiapkan panggungnya di dalam hati. Islam tidak memandang remeh perkara kecil yang berulang. Sesuatu yang awalnya sekadar melihat bisa menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Ketika rasa bersalah memudar, dosa terasa ringan dan hijab hati menipis. Padahal pernikahan membutuhkan hati yang bersih agar cinta tumbuh dengan tenang, dan ibadah dalam rumah tangga terasa hidup. Sahabat, menjaga pandangan adalah bentuk penjagaan iman yang sangat nyata. Ia bukan hanya melindungi diri dari dosa, tetapi juga melindungi pasangan dari ketidakadilan emosional. Ketika suami dan istri sama-sama menjaga mata dan pikiran, mereka sedang menjaga keintiman agar tetap utuh, jujur, dan penuh rasa syukur. Jika kebiasaan ini sudah terlanjur ada, Islam membuka pintu perbaikan. Mulailah dengan kesadaran, batasi sumber-sumber yang merusak, dan isi waktu dengan hal-hal yang menenangkan hati. Taubat yang jujur dan langkah yang tegas akan mengembalikan kejernihan. Allah Maha Pengampun bagi hamba yang berusaha menjaga diri. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan ketiga ini mengingatkan kita bahwa zina sering dimulai dari pandangan yang tidak dijaga. Dengan menutup pintu kecil ini, kita sedang melindungi rumah tangga dari badai besar yang bisa datang tanpa disadari. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan keempat yang perlu diwaspadai dalam kehidupan suami istri adalah mengabaikan hak pasangan, baik hak lahir maupun batin, hingga tanpa sadar membuka pintu fitnah. Islam memandang pernikahan sebagai amanah yang di dalamnya ada hak dan kewajiban yang saling mengikat. Ketika salah satu hak diabaikan secara terus-menerus, keseimbangan rumah tangga terganggu, dan celah-celah masalah mulai terbuka. Rasulullah mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara emosional dan batin. Ketika perhatian, kasih sayang, atau kebutuhan pasangan diabaikan, hati bisa menjadi kosong. Kekosongan inilah yang sering dimanfaatkan oleh godaan, bukan karena niat buruk, tetapi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sahabat yang dirahmati Allah, mengabaikan hak pasangan tidak selalu terjadi karena kesengajaan. Kadang ia muncul karena kesibukan, kelelahan, atau komunikasi yang tidak terjaga. Namun ketika dibiarkan,
pasangan bisa merasa tidak dihargai, tidak didengar, dan tidak dihadirkan. Perasaan-perasaan ini jika tidak diselesaikan dengan baik dapat menumbuhkan jarak yang berbahaya bagi keutuhan rumah tangga. Dalam pandangan para ulama, keadaan seperti ini termasuk mendekati zina, bukan karena perbuatannya langsung, tetapi karena menciptakan kondisi yang mengundang fitnah. Islam sangat bijaksana dalam melihat sebab-sebab kerusakan. Ketika hak pasangan diabaikan, Islam tidak hanya menegur akibatnya, tetapi juga mengingatkan sebabnya agar dicegah sejak awal. Sahabat, Islam tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut usaha menjaga. Ketika salah satu pasangan merasa lelah atau terbatas, komunikasi yang jujur dan lembut adalah kunci. Menyampaikan kebutuhan dengan adab, mendengar tanpa meremehkan, dan berusaha saling memahami adalah bentuk ibadah yang sering tidak disadari nilainya. Menjaga hak pasangan juga berarti menjaga kehormatan bersama. Ketika suami dan istri saling hadir, saling memperhatikan, dan saling memenuhi kewajiban dengan ikhlas, Allah akan menutup pintu-pintu fitnah yang mengintai dari luar. Rumah tangga menjadi tempat aman, bukan tempat yang mendorong seseorang mencari pelarian. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan keempat ini mengajarkan kita bahwa zina dan yang mendekatinya tidak selalu lahir dari niat jahat, tetapi dari kelalaian dalam menunaikan amanah. Dengan memperbaiki perhatian, komunikasi, dan tanggung jawab, kita sedang menjaga rumah tangga dari kerusakan yang sering datang secara perlahan dan tak teras. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan kelima yang sering luput dari perhatian namun sangat berbahaya adalah menganggap remeh taubat dan merasa aman dari dosa. Banyak orang tidak jatuh pada kesalahan besar secara tiba-tiba, tetapi perlahan terbiasa dengan kesalahan kecil yang tidak segera dibereskan. Ketika rasa bersalah menipis dan taubat ditunda, hati mulai kehilangan kepekaannya. Dalam Islam, taubat bukan hanya untuk dosa besar yang tampak jelas, tetapi juga untuk dosa-dosa yang dianggap ringan namun dilakukan berulang. Rasulullah mengingatkan bahwa dosa-dosa kecil yang dikumpulkan dapat menghancurkan seseorang. Bukan karena besarnya satu dosa, tetapi karena kebiasaan menunda taubat dan merasa aman dari murka Allah. Disinilah bahaya terbesar bermula. Sahabat yang dirahmati Allah, merasa aman dari dosa sering hadir dalam bentuk pembenaran diri. Kita berkata, ini tidak separah itu, atau aku masih lebih baik dari yang lain. Kalimat-kalimat seperti ini perlahan menumpulkan hati. Padahal, orang yang paling selamat adalah mereka yang paling takut pada dosanya sendiri, bukan yang sibuk menilai dosa orang lain. Menganggap remeh taubat juga membuat seseorang menormalisasi kebiasaan yang keliru. Awalnya ada rasa tidak nyaman, lalu terbiasa, lalu dianggap wajar. Pada tahap ini, peringatan agama terdengar jauh, nasihat terasa berlebihan, dan hati sulit disentuh. Padahal Allah membuka pintu taubat setiap saat, bukan agar kita menunda, tetapi agar kita segera kembali. Sahabat, taubat yang cepat dan jujur adalah pelindung terbaik dari terjerumus lebih jauh. Setiap kali hati tersentuh oleh kesalahan, itu adalah panggilan dari Allah. Jika panggilan ini diabaikan, suara hati akan melemah. Namun jika disambut dengan taubat, hati akan tetap hidup dan terjaga. Islam tidak pernah menutup pintu taubat bahkan bagi mereka yang sering jatuh. Yang berbahaya bukanlah jatuhnya tetapi enggannya bangkit. Merasa aman dari dosa membuat seseorang berhenti bangkit. Sedangkan rasa takut yang sehat akan membuat seseorang terus memperbaiki diri, menjaga batas dan waspada terhadap langkah berikutnya. Sahabat yang dirahmati Allah, perbuatan kelima ini mengingatkan kita bahwa zina dan yang mendekatinya sering dipelihara oleh kelalaian hati, bukan oleh keberanian berbuat dosa. Dengan menjaga taubat tetap hidup dan tidak merasa aman dari kesalahan, kita sedang menutup pintu terakhir yang sering menjadi jalan kehancuran iman dan rumah tangga. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika batas-batas yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan suami istri mulai diabaikan, dampaknya tidak selalu langsung terlihat. Seringkali ia hadir perlahan dan diam-diam, namun efeknya dalam. Salah satu dampak pertama yang dirasakan adalah hilangnya ketenangan batin. Hati menjadi gelisah tanpa sebab yang jelas, doa terasa hampa, dan ibadah kehilangan kehangatannya. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa hati sedang menjauh dari perlindungan Allah. Secara spiritual, mengabaikan batas syariat membuat hati kehilangan kepekaan. Dosa yang dibiarkan akan menumpuk, lalu membentuk lapisan yang menutupi nurani.
Pada tahap ini peringatan agama terasa biasa, nasihat terdengar berlebihan, dan ayat-ayat Allah tidak lagi menyentuh seperti sebelumnya. Padahal, hati yang hidup adalah hati yang cepat tersentuh ketika salah. Ketika rasa itu hilang, itulah tanda bahaya yang paling serius. Sahabat yang dirahmati Allah, dampak psikologis pun tidak kalah berat. Perasaan bersalah yang ditekan, rahasia yang disimpan, dan kebiasaan yang disembunyikan akan menciptakan tekanan batin. Seseorang bisa terlihat baik-baik saja di luar, namun di dalam hatinya penuh konflik. Rasa cemas meningkat, kepercayaan diri menurun, dan hubungan dengan pasangan menjadi tidak jujur. Semua ini menggerogoti kebahagiaan rumah tangga secara perlahan. Dalam hubungan suami istri, mengabaikan batas sering berujung pada retaknya kepercayaan. Kepercayaan yang rusak tidak selalu karena pengkhianatan besar, tetapi karena banyak hal kecil yang disembunyikan. Ketika kejujuran hilang, komunikasi menjadi dangkal, dan kedekatan berubah menjadi formalitas. Rumah tangga tetap berjalan, tetapi kehangatan dan ketentraman menghilang. Sahabat, dampak lain yang sering tidak disadari adalah hilangnya keberkahan. Rezeki terasa sempit meski penghasilan cukup, urusan terasa berat meski kemampuan ada, dan kebahagiaan sulit dirasakan meski fasilitas terpenuhi. Keberkahan bukan soal jumlah, tetapi soal ketenangan. Dan ketenangan adalah buah dari ketaatan serta penjagaan diri terhadap batas-batas Allah. Islam mengingatkan kita akan dampak-dampak ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita berhenti sebelum terlambat. Allah Maha Penyayang. Dia memberi peringatan sebelum hukuman, memberi tanda sebelum kerusakan menjadi parah. Selama hati masih bisa merasa tidak nyaman saat salah, selama kesadaran masih ada, pintu perbaikan masih terbuka lebar. Sahabat yang dirahmati Allah, memahami dampak spiritual dan psikologis ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati, bukan lebih takut. Karena tujuan peringatan ini adalah agar kita kembali menjaga diri, menjaga pasangan, dan menjaga rumah tangga agar tetap berada dalam lindungan Allah. Dengan menjaga batas, kita sedang menjaga ketenangan jiwa, kehormatan diri, dan keberkahan hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah memahami berbagai peringatan dan dampaknya, Islam tidak pernah meninggalkan kita dalam ketakutan. Selalu ada jalan kembali, bahkan jalan itu dibukakan selebar-lebarnya selama nyawa masih di tubuh dan hati masih mau kembali. Allah Maha Pengampun, dan kasih sayangnya mendahului murkanya. Karena itu, pembahasan ini bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan awal perbaikan yang penuh harapan. Langkah pertama dari jalan kembali adalah taubat yang jujur. Taubat bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi pengakuan di hati, penyesalan yang tulus, dan tekad untuk memperbaiki arah. Taubat yang jujur tidak selalu berarti kita tidak akan jatuh lagi, tetapi berarti kita tidak lagi nyaman dengan kesalahan. Ketidaknyamanan itulah tanda iman masih hidup dan layak diperjuangkan. Sahabat yang dirahmati Allah, taubat dalam konteks rumah tangga juga berarti mengembalikan amanah, mengakui kesalahan kepada diri sendiri, memperbaiki sikap terhadap pasangan, dan menutup kembali pintu-pintu yang pernah dibiarkan terbuka. Tidak semua perbaikan harus diumumkan. Banyak perbaikan yang cukup diketahui oleh Allah dan diwujudkan dalam perubahan sikap yang konsisten. Langkah berikutnya adalah memperkuat komunikasi yang sehat dan bermartabat. Rumah tangga yang dijaga oleh kejujuran dan saling memahami akan lebih mudah pulih. Islam mengajarkan agar masalah diselesaikan dengan hikmah, bukan dengan saling menyalahkan. Menyampaikan kebutuhan dengan adab, mendengar tanpa meremehkan, dan memperbaiki kebiasaan kecil adalah bagian dari ibadah yang besar nilainya. Sahabat, menjaga rumah tangga juga berarti menutup kembali batas-batas yang sempat longgar. Menjaga pandangan, menjaga pergaulan, menjaga lisan, dan menjaga rahasia pasangan. Ketika batas-batas ini ditegakkan kembali, Allah akan menurunkan ketenangan. Hati yang sebelumnya gelisah mulai tenang, dan hubungan yang renggang perlahan menemukan kehangatannya. Islam tidak menuntut masa lalu yang sempurna, tetapi masa depan yang dijaga. Kesalahan yang sudah berlalu tidak harus menghancurkan hidup, jika dijadikan pelajaran untuk lebih berhati-hati. Banyak rumah tangga justru menjadi lebih kuat setelah melewati proses perbaikan karena keduanya belajar untuk lebih sadar, lebih takut kepada Allah, dan lebih menghargai satu sama lain. Sahabat yang dirahmati Allah, selama seseorang masih mau kembali, Allah tidak pernah menutup pintu. Jangan biarkan rasa malu menghalangi taubat, dan jangan biarkan rasa putus asa mengalahkan harapan. Jalan kembali itu nyata,
Dan ia dimulai dari satu langkah sederhana, mengakui, memperbaiki, dan menjaga diri di bawah lindungan Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, satu hal menjadi sangat jelas. Islam tidak berbicara tentang larangan untuk menyulitkan, tetapi untuk melindungi. Larangan terhadap zina dan segala yang mendekatinya bukanlah ancaman tanpa makna, melainkan pagar yang menjaga kehormatan, ketenangan, dan keberkahan rumah tangga. Ketika pagar ini dijaga, rumah tangga menjadi tempat aman. Ketika ia dilonggarkan, luka sering datang tanpa disadari. Kita telah membahas 5 perbuatan yang oleh para ulama dijelaskan bisa termasuk mendekati zina dalam konteks kehidupan suami istri, membuka aib dan rahasia rumah tangga, menjalin kedekatan terlarang dengan lawan jenis, membiarkan pandangan dan konten yang merusak, mengabaikan hak pasangan, serta meremehkan taubat dan merasa aman dari dosa. Semua ini tidak dimaksudkan untuk menuduh, tetapi untuk mengingatkan sebelum terlambat. Sahabat yang dirahmati Allah, kesalahan dalam hidup bukanlah akhir segalanya. Yang paling berbahaya bukanlah pernah salah, tetapi merasa aman dalam kesalahan. Islam selalu membuka pintu taubat dan perbaikan. Bahkan kesadaran untuk mendengarkan pembahasan ini pun sudah merupakan tanda bahwa Allah masih menjaga hati kita. Dari kesadaran itulah perubahan bisa dimulai. Menjaga rumah tangga bukan hanya tugas satu pihak. Ia adalah amanah bersama. Ketika suami dan istri sama-sama takut kepada Allah, sama-sama menjaga batas, dan sama-sama mau memperbaiki diri, maka rumah tangga akan menjadi tempat bertumbuhnya iman. Bukan rumah yang sempurna, tetapi rumah yang selalu berusaha kembali kepada kebenaran. Sahabat, mari kita jadikan ilmu sebagai pelindung, iman sebagai penuntun, dan rasa takut kepada Allah sebagai penjaga. Jangan biarkan kebiasaan kecil yang salah merusak sesuatu yang telah Allah halalkan dengan penuh kehormatan. Pernikahan adalah nikmat besar, dan nikmat besar hanya bisa dijaga dengan kesadaran yang besar pula. Jika pembahasan ini terasa menenangkan, menyadarkan, dan membantu menjaga hati serta rumah tangga, semoga ia menjadi pengingat yang hidup dalam keseharian kita. Di channel ini, kita berusaha menghadirkan renungan yang lembut, berilmu, dan membumi, agar iman bisa dijaga tanpa rasa takut yang berlebihan, dan kebaikan bisa dirawat dengan penuh kesadaran. Dan jika sahabat merasa terbantu, silakan berlangganan agar pengingat-pengingat seperti ini bisa terus menemani perjalanan iman kita. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan rumah tangga kita dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin.